Perkenalkan, nama saya Siti Saskia Dewi dari Prodi PGSD semester 2 akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang ada di sekolah dasar. Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna yaitu ada pengertian, penjelasan materi, dalil, hikmah meneladani, kisah tauladan, manfaat dan kesimpulan, dan referensi. Apa itu al-akhir? Al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekalannya. Adapun kekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna sebagai zat yang maha akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap abadi dan kekal. Keabadian dan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan-urusan yang akan kita bawa sampai ke akhir kelak. Sungguh sangat merugi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada selain Allah, karena sesungguhnya setiap yang ada di langit dan bumi ini akan hancur, akan tetapi jika kita bersandar penuh pada Sang Maha Kekal, pastinya kita tidak akan hancur dan terjerumus dalam kesesatan. Orang yang mengesahkan al-akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya. Adapun dalil Asmaul Husna yang ada di Quran surat Al-Hadid ayat 3 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah yang awal dan akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam Asmaul Husna yaitu ada hikmah meneladani. Kita menyadari bahwasannya tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus menyiapkan bekal untuk menempuh hari akhir dengan berbuat amal soleh. Kisah tauladan. Al-Kisah, ada seorang anak bernama Lehun. Dia tinggal di Seoul, Korea Selatan. Dia terlahir dari keluarga yang beragama Islam. Pada suatu hari, ayah Lehun berbaring lemah tak berdaya di ranjang lantaran sakit. Hal itu membuat Lehun sangat sedih. Namun, meski sedang sakit, ayah Lehun tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu meski dalam keadaan sakit. Para tetangga pun menjenguk ayah Lehun. Saat para tetangga menjenguk, kebetulan saat itu ayah Lehun tengah mengerjakan sholat zuhur. Hal itu membuat para tetangga bertanya-tanya mengenai apa yang sedang dilakukan oleh ayah Lehun. Mereka beranggapan bahwa ketika sedang sakit seharusnya ayah Lehun banyak istirahat, bukannya malah melakukan gerakan-gerakan. Maklumi saja para tetangga beranggapan seperti itu karena kebanyakan dari mereka tidak beragama Islam. Lehun pun menjelaskan kepada para tetangga bahwa ayahnya sedang mengerjakan ibadah sholat yang merupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Lalu para tetangga pun memahami dengan apa yang telah dijelaskan Lehun. 4 bulan telah berlalu, keadaan ayah Lehun semakin memburuk, namun seperti biasanya beliau masih tetap mengerjakan sholat hingga pada suatu malam setelah beliau selesai mengerjakan sholat Isya, beliau meninggal dunia. Awalnya Lehun belum bisa merelakan kepergian sang ayah. Lehun berpikir bahwa meskipun ayahnya sedang sakit, ayahnya tetap mengerjakan sholat. Tapi kenapa Allah tetap saja memanggilnya secepat ini?
Namun sekarang Lahun mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha awal serta Zat yang maha akhir, dan Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Lahun pun kini mengerti bahwa apa yang dilakukan ayahnya ketika sakit merupakan bekal ayahnya untuk kehidupan di akhirat. Manfaat dan kesimpulan. Manfaat agar kita dapat mengerti bagaimana kecilnya kita dibandingkan dengan nama-nama kebesaran Allah sebagai suatu zat pencipta. Kita akan lebih giat lagi beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan kematian dan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kesimpulannya, Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maka akhir di sini artinya bahwa Allah adalah zat yang bakal abadi. Tidak ada satupun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi dan seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dan kekal. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.